Saya akan ambil satu ulasan ya, satu video untuk ulasan yang menarik ini mengenai Anies mau ketemu Prabowo sebelum Pilgub DKI Jakarta. Yang jelas Anies Baswedan sudah menyatakan bersedia kembali dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta untuk periode yang kedua. Dan kesediaan itu sudah ditunjukkan dengan hadir di kantor DPW PKB Partai Kebangkitan Bangsa dan mengucapkan bismillah katanya untuk maju di Pilgub Jakarta, dan sekarang tinggal berkomunikasi dengan partner PKB siapa, apakah Nasdem, apakah PDIP, apakah PKS. Tinggal bergantung konstelasi politik terakhir dan tentu saja siapa lawannya. Nah, berkaitan dengan siapa lawannya, rupanya Anies dalam tanda kutip ngeper juga kalau kemudian istana akan cawe-cawe, mungkin ya. Karena itu dia mengatakan akan bertemu dengan Prabowo sebelum Pilgub Jakarta 2024. Makanya saya bilang, buat apa bro, untuk apa bro? Saya paham tentunya ya, dalam politik itu tidak bisa hitam dan putih. Kita harus menjalin komunikasi. Kalau tidak bisa dijadikan teman, paling tidak orang tersebut tidak memusuhi kita. Jadi pilihan Prabowo adalah mendukung Anies, netral terhadap Anies atau netral terhadap Pilkada Jakarta, atau mendukung calon yang menjadi lawannya Anies Baswedan. Nah, kecenderungannya adalah dia menganggap Anies sebagai orang luar pemerintahan, arus di luar dirinya, yang berbahaya kalau dibiarkan saja. Sementara Anies tetap khawatir tentunya istana baru ya akan cawe-cawe seperti yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini segentong-gentongnya sebabi-babinya, kan gentong babinya. Oke, coba saya penasaran ya, apa yang dikatakan Anies dengan membaca berita ini ya. Jadi sobat era sekalian, beritanya adalah Anies pastikan bakal bertemu Prabowo sebelum Pilgub Jakarta 2024 yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Coba apa yang dia bicarakan ya. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan memastikan ia akan bertemu Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelum Pilgub digelar. Menurutnya pertemuan dengan Prabowo merupakan ajang komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan parpol sebelum Pilgub. Jadi pertemuan itu adalah sebuah keniscayaan, artinya kondisio sine qua non ya, kondisi yang tak terelakkan. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan menakar, kata Anies di J Expo Kemayoran ya, Jumat yang lalu. Anies mengaku akan terus melakukan komunikasi dan silaturahmi politik dengan seluruh komponen ya. Oke. Anies mengaku akan terus melakukan komunikasi dan silaturahmi politik dengan seluruh pimpinan partai politik jelang Pilgub. Terlebih ia telah mendapatkan kepercayaan dari PKB Jakarta untuk maju memperebutkan kursi Jakarta 1. Termasuk tentunya dengan Pak Prabowo, tutur dia. Kendati demikian, Anies tak menjelaskan ya, kapan rencana pertemuan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menyebut Gerindra terbuka jika Anies ingin bertemu. Ia mengatakan rupanya bolak-balik mati ininya ya. Ia mengatakan seluruh komunikasi dan pertemuan antar tokoh politik Indonesia adalah hal yang baik. Memulai komunikasi itu enggak yang salah, ya, enggak baik, bagus. Semakin banyak pertemuan antar tokoh menurut saya semakin baik, kata Habibur Rahman ya. Sekaligus menghilangkan jejak jejak kecurangan. Pada Pilpres 2024 ya itu udah tahu ya bahwa Anies bermelawanan dengan Prabowo Subianto ya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat berita seperti ini atau komentar seperti ini, reading between the line ya.
Kenapa saya bilang reading between the lines? Pertama begini, saya membayangkan Sobat Era sekalian, ya, ada wartawan tanya, Pak Anies, bagaimana dengan pernyataan Pak Habibur Rahman yang mengatakan bahwa kalau mau bertemu dengan Pak Prabowo silahkan. Kira-kira Anies akan menjawab apa? Saya membayangkan nggak mungkin dia menjawab, oh enggak, saya tidak butuh dia. Nggak mungkin kan? Saya nggak mau bertemu dengan Prabowo. Ya pasti dia mengatakan, ya saya akan bertemu dan lain sebagainya. Jadi politik itu memang penuh basa-basi, ya. Tetapi memang dalam basa-basi politik tersebut bukan berarti tidak ada keinginan untuk misalnya tadi dengan gaya Sun Tzu, ya, lawan politik itu atau lawan itu dua saja, dirangkul atau dikalahkan. Nah tentu dalam konteks ini kan tidak mungkin mengalahkan Prabowo karena Prabowo tidak berkontestasi, kedua dia presiden dan dia memiliki aparat TNI Polri dan tentu gentong babi, ya kan, dia punya punya gentong babinya. Karena itu yang diupayakan Anies adalah kalau dia seorang Machiavelli, ya maka dia berharap gentong babinya itu ke dia. Kalau begitu ya dia tidak lagi menjadi person of value, man of value seperti yang saya katakan. Dia akan menjadi manusia ordinary, manusia pragmatis, manusia yang haus kekuasaan. Kalau ada potensi gentong babi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana itu dinetralisir, denetralize. Nah, dengan menetralisir gentong babi tersebut, maka diharapkan pilkadanya berlangsung secara real, secara genuine, secara jujur dan adil, secara fair, a fair competition in pilkada Jakarta. Kalau ada fair competition, ya seperti kata-kata Sudirman Said dulu ketika masih akur sama Anies, yang dibutuhkan Anies ya hanya fair election saja, pemilu yang jujur dan adil saja, dia bilang begitu. Dan saya masih meyakini itu, ya, karena kalau kita bicara tentang real massa, ya masanya Anies yang sangat real dan militan. Kalau masa paslon lain, terutama 02, it seems to me, ya, masanya lebih digerakkan karena kepentingan kekuasaan dan kepentingan finansial tentunya. Karena mereka tahu betul bahwa mendukung penguasa atau yang hampir menang itu pastinya akan mendapatkan kenikmatan, kan begitu. Jadi sekali lagi pernyataan Anies itu saya kira pernyataan yang normatif, walaupun saya kadang-kadang membayangkan sebuah politik tanpa basa-basi, ya, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang nothing tulus, yaitu bagaimana Pak Anies mau bertemu Prabowo, dia bilang untuk apa misalnya. Tapi kan politik seperti itu adalah politik yang membuat jurang itu makin dalam, gap makin lebar. Nah, sementara kita tahu politik Anies adalah politik yang berusaha untuk tidak memperuncing perbedaan. Karena karakternya adalah karakter harmoni, bukan karakter untuk apa istilahnya, untuk ngantem orang. Nah, satu-satunya yang saya lihat karakter Anies yang agak berbeda itu di debat sesungguhnya, ya. Dalam debat terlihat betul dia berusaha dalam tanda kutip menjatuhkan lawannya. Tetapi itu bisa dipahami oleh mereka yang memang punya tradisi debat, ya, tradisi berretorika dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang berbeda. Saya pun, kita pun, ya, siapapun yang suka berdebat pasti selalu ingin mengalahkan lawannya. Itu naluri, apalagi debat pilpres, ya. Tapi menurut saya itu jauh dari sifat Anies yang ingin menghantam lawannya, ya. Kecenderungan Anies adalah kecenderungan politik Jawa, ya, politik nasional kita yang cenderung harmoni. Sedikit gesekan itu dikurangi sehingga yang terjadi adalah politik yang ya tidak terlalu banyak gesekannya. Ini ala timur lah, Asian value. Jadi kalau di sini cocok kalau kita ngomong Asian value. Jangan ngomong Asian value soal nepotisme. Asian value di sini adalah kecenderungan orang timur, orang Asia itu tidak mau berdebat secara frontal,
ya. Saya ingat betul ketika perdebatan antara Donald Trump dan Hillary Clinton, dia bilang nanti saya akan penjarakan kamu. Hal yang menurut saya tidak akan keluar dari politisi Indonesia sehebat-hebatnya atau sepanas-panasnya debat. Nggak mungkin dibilang nanti saya akan penjarakan kamu, nggak seperti itu, ya. Padahal menyerang katakanlah pendapat argumen saja sudah dianggap tidak sopan, apalagi sampai mengatakan saya akan memenjarakan kamu, sebagaimana yang dikatakan oleh Donald Trump ketika berdebat dengan Hillary Clinton. Karena kita tahu bahwa Donald Trump mewakili sebuah arus baru pada waktu itu, yaitu arus pekerja, arus orang-orang yang non formal, sementara Hillary Clinton dianggap mewakili kaum ningrat, dianggap mewakili orang-orang yang established, padahal yang pengusaha Donald Trump. Ya itulah politik, ya, masalah persepsi, ya. Politik is the matter of perception, masalah persepsi saja. Jadi sebagaimana Prabowo misalnya dianggap tegas, ya kan, itu persepsi. Kalau pintar itu persepsi juga sesungguhnya, cuman pintar itu masih bisa di tracking. Salah satunya adalah ya bagaimana pengalaman pendidikannya, ya. Kemudian apakah dia terlibat dalam sebuah kegiatan yang prestisius, ya. Apakah dia juga misalnya masuk dalam komunikasi atau komunitas internasional, punya jurnal-jurnal ilmiah, atau punya penghargaan-penghargaan. Jadi bisa di tracking kalau soal pandai atau pintar. Dan saya kira ya Anies, Prabowo memenuhi kualifikasi pandai dan pintar itu, ya. Tidak hanya level nasional tapi juga level internasional. Terutama Anies yang memang berkecimpung di dunia akademik karena sebelumnya menjadi rektor Paramadina. Jadi saudara sekalian, tentu kita tetap bertanya, ya, what for Anies untuk bertemu Prabowo. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan itu karena seperti yang saya katakan gaya Sun Tzu saja. Lawan kalau tidak dirangkul dijinakkan saja. Kalau tidak bisa ditundukkan dijinakkan saja. Dan